Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Semoga kita yang hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah diberkahi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, dalam rangka melaksanakan program sekolah yaitu Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami hormati dan dicintai sebagai pelajar MTS Darussalam, semoga anak-anakku menjadikan anak yang soleh dan solehah, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah rezekinya, dan mendapatkan nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, Bapak mau memperkenalkan diri dulu. Yang biasa kita kenal, Bapak adalah selaku Wakaur Kurikulum yang bernama Bapak Agus Saifur Rahman, berdomisili Kecamatan Wanaraja. Perlu anak-anakku mengetahui dan harus hafal. Barangkali nanti anak-anakku ketemu di perjalanan atau di mana saja, kita saling sapa, menyapa, mengucapkan salam sebagaimana dalam perintahnya yang dibawakan oleh suri teladan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim bila bertemu maka kita ucapkan salam. Sebelum Bapak melanjutkan ke kegiatan atau materi kurikulum di MTS Darussalam, perlu kalian ketahui bahwa lembaga MTS Darussalam yaitu bernaung di Yayasan Darussalam, yang mana pendiri Darussalam itu kita perlu diketahui oleh anak-anakku bahwa pendiri Darussalam itu adalah sebagai tokoh agama, sebagai bapak proklamator kemerdekaan tahun 1945, sebagai pejuang membela negara yang bernama Bapak Kiai Haji Subtaujiri, sebagai
sesepuh atau pendiri Darussalam di Kabupaten Garut. Allahumma gfirlahu. Dan yang kedua, perlu kalian ketahui bahwa lembaga Darussalam itu adalah lembaga yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Daujiri, yaitu adalah sebagai langkah untuk kedepannya dan untuk menjawab problema dasar dalam umat Islam yang dinyatakan oleh Kiai Yusuf Daujiri, yaitu adalah pendiri Darussalam yang mengedepankan terutama yaitu adalah untuk membina akhlak dan untuk memberi suatu arahan dan pegangan hidup setiap manusia. Yang kedua yaitu lembaga Yayasan Darussalam yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Halim LC. Beliaulah sebagai ketua dari Yayasan Darussalam. Nanti bisa kalian lihat di slide yang akan ditayangkan mana yang menjadi pendiri Darussalam, mana yang menjadi ketua Yayasan Darussalam. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan yaitu MTS Darussalam yang dipimpin oleh Bapak Dr. Anas Ian Supriyadi sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Darussalam. Perlu kalian ketahui bahwa dalam kelembagaan Darussalam dan lembaga MTS atau Yayasan Darussalam akan berhubungan dengan situasi dan kondisi yang akan diterapkan di kurikulum pada saat ini, yaitu adalah kurikulum yang diawali kurikulum terdahulu yaitu KTSP. Sedangkan untuk kurikulum yang saat ini yaitu kurikulum 13, di mana kalian juga perlu ketahui bahwa kurikulum KTSP itu adalah singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sekarang direvisi menjadi kurikulum 13. Sebagaimana setiap lembaga MTS atau sekolah harus memegang kurikulum yang sudah jelas kurikulumnya, dimana kalian juga harus tahu apa arti kurikulum yang sebenarnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, di mana tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing, khususnya di MTS Darussalam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, mengamanatkan kurikulum pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar,
dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu BSNF. Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang 20 Nomor 20 2003. Dengan dasar undang-undang tersebut, MTS Darussalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan mengacu pada standar isi, standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal itu, kalian harus lebih tahu sekarang bahwa kita di era globalisasi dan perlu tahu bahwa kurikulum yang ada di Madrasah Sanawiyah Darussalam, khususnya yang bernaung pada Departemen Pendidikan Agama Republik Indonesia, yang mana di MTS Darussalam itu yang akan mengacu kepada kurikulum 13 sebagaimana nanti kalian akan dipelajari, yaitu dengan adanya struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum di MTS Darussalam terbagi kepada dua bagian, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A kalian perlu tahu, harus lebih tahu akan beda dengan sekolah-sekolah, dengan halnya sekolah yang sederajat dengan SMP, maka di MTS atau Madrasah Darussalam, Madrasah Sanawiyah Darussalam mengacu kepada diantaranya kelompok A, yaitu yang terbagi kepada 4 kelompok pendidikan agama. 7 kelompok pendidikan agama menjadi 4 kelompok. Itu yang merupakan kelompok A. Kelompok yang pertama pendidikan agama terbagi kepada 4 bagian, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau di sekolah lain yang sederajat dengan MTS, itu hanya pendidikan agama Islam saja. Tapi di sekolah kita di MTS, di Madrasah Sanawiyah Darussalam, memiliki 4 kelompok: Al-Quran Hadis, Akidah Halak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam. Dikelompokkan. Jadi dari pendidikan agama Islam itu hanya terbagi kepada 4 bagian atau 4 kelompok. Di kelompok A yang kedua yaitu PPKN, pendidikan negara kewarganegaraan. Yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Arab, yang kelima matematika, yang keenam ilmu pengetahuan alam, yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial, yang kedelapan bahasa Inggris. Itu yang termasuk ke dalam kelompok A. Yang termasuk pada kelompok B diantaranya adalah seni budaya, penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, atau sekarang ditambah jadi informatika. Yang keempat
yaitu adalah muatan lokal sebagai tambahan, yaitu bahasa Sunda, karena kita adalah merupakan orang Sunda, mengambil muatan lokalnya adalah bahasa Sunda, ditambah dengan baca tulis Quran serta tahfidz. Nah, dalam hal ini itu merupakan struktur kurikulum yang berlaku nanti di MTS Darussalam. Namun hal-hal lainnya nanti akan kita disambung dengan bagian kesiswaan, yaitu mengenai ekstrakurikulernya. Banyak ekstrakurikuler yang akan kita ketahui dan kita akan bisa mengikutinya dengan seksama. Itu mengenai struktur kurikulum yang harus kalian ketahui, dari 2 kelompok ditambah dengan tambahan materi atau pelajaran di luar kelompok yang tadi. Dalam hal ini kalian harus betul-betul, apalagi kalian adalah sebagai pelajar yang islami, yang berdomisili di sekolah yang islami, yaitu di bawah naungan Kementerian Agama. Di dalam kurikulum 13 atau 2013, kalian harus lebih memperhatikan, yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang meliputi 1. Kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan guru, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, dan lainnya. Yang kedua, materi kurikulum 2013 mempunyai tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Kurikulum 2013 yang mengacu pada kegiatan intinya, yaitu adalah untuk meningkatkan karakter dari kalian sebagai pelajar MTS Darussalam yang nanti akan diperhatikan oleh guru, yaitu terutama akan mengacu pada sikap mental, serta guru harus memperhatikan yang menjadi kompetensi dasarnya, yaitu adalah mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghadap pendapat orang lain yang secara dalam aturan-aturan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah proses pembelajaran memerlukan daya dukung, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran, sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Dan hal itu perlu kalian ketahui, yang alhamdulillah
sarana sarana pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Darussalam itu sudah ada, tinggal kita mengalokasikannya dan kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin, baik itu lapangan olahraga, ruangan untuk bangunan untuk beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan yang lainnya. Itu harus kalian ketahui. Apa yang dimiliki oleh MTS Darussalam, kalian harus lebih mengetahuinya. Di dalam kurikulum 13, maka yang harus kalian perhatikan ada 3 aspek penilaian, di mana aspek penilaiannya itu adalah 1, pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap dan perilaku. Aspek penilaian pengetahuan, kalian harus lebih mengetahui dan harus tahu apa itu pengetahuan itu, yang mencakup mana saja yang mencakup dalam pengetahuan, yaitu diantaranya kita contohkan yang termasuk pengetahuan itu yaitu adalah nilai yang akan diterima oleh guru hasil dari ulangan, baik penilaian harian, penilaian semester, penilaian akhir tahun, serta penilaian ujian madrasah ataupun ujian nasional. Itu yang merupakan aspek penilaian pengetahuan. Ingat, sekali lagi anak-anakku, ingat bahwa yang merupakan aspek penilaian pengetahuan yaitu diantaranya penilaian harian, upami saur orang Sunda mah saur murangkali SD ulangan sapopoe disebut penilaian harian. Ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada semester 1, ada penilaian tengah semester akhir tahun, ada penilaian akhir tahun, dan ditambah kalau kelas 9 yaitu adalah ujian madrasah dan ujian nasional. Itu yang merupakan aspek penilaian pengetahuan. Yang kedua, aspek penilaian keterampilan yang merupakan itu adalah proyek dari pengetahuan itu direalisasikan dengan apa? Dengan tugas, baik itu tugas yang berhubungan dengan keseharian atau tugas yang dilakukan yaitu adalah akhir semester, yang mana aspek keterampilan yang lainnya itu berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal baik tulis maupun lisan. Itu adalah keterampilan. Yang ketiga yaitu aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan ambil oleh diri masing-masing siswa. Ini tidak semuanya harus guru yang menilai sikap dan perilaku, tapi kalian dengan teman sendiri harus saling menilai. Masing-masing harus memberikan penilaian kepada teman-teman kalian di dalam kelas.
Dalam hal ini sikap dan perilaku, yaitu yang berhubungan dengan baik itu adalah kesopanan, norma etika, kejujuran tadi, kedisiplinan, kerjasama atau kelompok, perorangan, itu akan dinilai sikap dan perilaku dari setiap siswa-siswi selaku MTS Darussalam. Tadi sekali lagi, tidak semuanya yang akan ditilai oleh guru, tapi teman sendiri pun di dalam kelas harus saling menilai. Dalam hal ini, kurikulum 13, kalian harus diutamakan pada perilaku karakter yang baik dan betul-betul harus sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini mungkin dalam acara matsama materi kurikulum hanya garis besarnya saja, karena disesuaikan dengan waktu dan ruang lingkupnya tidak akan cukup dengan begitu luas karena waktu yang terbatas. Dan mungkin untuk saat ini kita tahu bahwa kita dalam situasi dan kondisi yang pada saat ini kita pun tidak tatap muka dengan kalian, maka kalian harus lebih menjaganya di rumah masing-masing dan harus lebih diperhatikan apa yang kalian miliki. Dalam hal ini maka materi kurikulum dari awal sampai akhir semoga menjadikan amal baik kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak ada tanya jawab dan tidak ada istilahnya ada termin pertanyaan karena mungkin situasinya tidak memungkinkan. Dalam hal ini semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Barokatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.